Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana liburan kalian? Pasti seru kan? Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai materi lembaga sosial. Sebelum adik-adik menonton video ini, silakan adik-adik membaca terlebih dahulu mengenai lembaga sosial agar adik-adik lebih paham ketika menonton video ini. Nah, kita langsung saja ya mengenai lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial itu ada beberapa yang mengartikan, yaitu dari beberapa ahli. Nah, kakak kali ini membahas mengenai pengertian menurut Paul Hartung and Hahn and Peter L. Berger. Nah, pertama, pengertian lembaga sosial menurut Paul Hartung and Hahn yaitu bahwa lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem norma-norma terus nilai-nilai yang disatukan dan di mana hal itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian menurut Peter L. Berger yaitu bahwa lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebarkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi di sini bahwa suatu prosedur itu menyebarkan perbuatan manusia. Nah, ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah proses pertumbuhan lembaga sosial. Proses pertumbuhan lembaga sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu secara tidak sengaja dan secara sengaja. Nah, adapun secara tidak sengaja yaitu lahir secara bertahap dalam praktek kehidupan masyarakat. Jadi di sini lembaga sosial itu tidak secara pembentukannya itu dia bertahap, berskala dalam pembentukannya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa lembaga sosial itu pertumbuhannya itu secara terencana, yaitu di mana muncul atas suatu perencanaan yang matang oleh yang memiliki kekuasaan. Jadi di sini pembentukan lembaga sosial itu sudah dirundingkan secara matang. Kemudian orang yang membentuk lembaga sosial ini adalah orang yang memiliki kekuasaan, yaitu pemerintah. Yaitu salah satunya adalah lembaga ekonomi, lembaga kesehatan, yaitu di mana orang yang memiliki kekuasaan itu dia membentuk lembaga itu sendiri secara terencana, begitu. Nah, itulah pengertian dan proses pertumbuhannya lembaga sosial. Selanjutnya adalah membahas mengenai karakteristik lembaga sosial. Lembaga sosial itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, bahwa lembaga sosial itu memiliki simbol. Kita ketahui bahwa salah satu contohnya adalah lembaga hukum, di mana lembaga hukum itu kan memiliki simbol, yaitu timbangan. Itu adalah satu simbol dari lembaga hukum. Kemudian yang kedua adalah bahwa lembaga sosial memiliki karakteristik, yaitu memiliki tata tertib atau aturan. Kita ketahui suatu lembaga itu memiliki karakteristik, yaitu memiliki tata aturan yang mengikat, di mana hal itu ada karena untuk mengatur anggota itu sendiri, sehingga lembaga itu menjadi suatu lembaga yang teratur, begitu. Kemudian bahwa lembaga sosial itu memiliki karakteristik usianya lebih lama, yaitu di mana usia dari lembaga itu lebih lama dari orang yang berada di lembaga sosial itu sendiri.
yaitu contohnya adalah adat istiadat, bahwa lembaga itu sudah ada dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang, namun sampai sekarang masih tetap ada dan lestari, begitu. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah bahwa lembaga sosial memiliki karakteristik mempunyai alat kelengkapan, bahwa setiap lembaga sosial itu pasti memiliki alat kelengkapan di mana tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan lembaga sosial itu sendiri. Salah satunya adalah pemerintah ketika membentuk lembaga, misalnya lembaga pertanian atau apa, itu pasti dia akan memiliki alat, yaitu berupa misal bajak untuk para petani. Kemudian ya begitulah, banyak sekali alat-alat yang dilengkapi untuk menunjang lembaga sosial itu sendiri. Kemudian karakteristik lembaga sosial yang berikutnya adalah mempunyai ideologi, bahwa lembaga sosial itu dibentuk itu pasti memiliki ideologi atau pandangan yang kokoh dalam melakukan lembaga sosial itu sendiri, agar agar lembaga sosial itu memiliki arah yang jelas, tujuan yang jelas dalam mengikuti kegiatan lembaga sosial itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik lembaga sosial yang terakhir adalah mempunyai kekebalan yang tidak gampang lenyap. Nah, di sini lembaga sosial ketika sudah terbentuk, maka dia itu memiliki kekebalan yang tidak gampang lenyap. Maksudnya yaitu di mana lembaga sosial itu tidak serta-merta, tidak mudah untuk goyah begitu saja ketika melakukan kegiatan. Kemudian yang keempat yaitu adalah fungsi-fungsi lembaga sosial. Nah, kita ketahui lembaga sosial itu memiliki fungsi, yaitu pertama fungsi manifest dan fungsi laten. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai fungsi manifest terlebih dahulu, di mana kita ketahui bahwa fungsi manifest adalah fungsi nyata dari lembaga sosial itu sendiri, atau fungsi yang kita sadari bahwa itu adalah fungsi dari lembaga sosial itu sendiri secara nyata dan secara sadar bahwa itu adalah fungsi dari lembaga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah fungsi laten atau fungsi kebalikan dari fungsi manifest lah ya, di mana itu tidak nyata atau abstrak, fungsinya itu abstrak dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah di mana fungsi keluarga itu fungsi manifestnya ini, kemudian fungsi dari pendidikan, fungsi dari lembaga keluarga yaitu. Kemudian yang kelima adalah jenis-jenis lembaga sosial. Adik-adik, bahwa jenis-jenis lembaga sosial itu banyak sekali. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga sosial, yaitu mengenai lembaga keluarga, kemudian lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga agama. Nah, di sini dalam lembaga-lembaga ini memiliki fungsi tujuan yang berbeda-beda. Nah, di sini juga memiliki simbol atau ideologi yang berbeda-beda dalam lembaga itu sendiri. Nah, di sini juga ada lembaga keluarga memiliki fungsi manifest, mempunyai fungsi laten, dan sebaliknya. Lembaga-lembaga ini juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya. Begitu. Nah, begitulah pembahasan mengenai lembaga-lembaga sosial. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, silakan berkomentar di bawah video ini. Kemudian kalau ada yang kurang berkenan di hati adik-adik atau materinya kurang lengkap, mohon maaf dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.